Beberapa waktu yang lalu, saya membaca sebuah berita yang isinya adalah seorang siswa memilih bunuh diri karena tertekan, stres dengan belajar online dengan tugas-tugas yang menumpuk. Tentu berita ini mengejutkan bagi kita semua. Dan teman-teman, saya mengajak kita untuk boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Dan dari nats ini, kita akan menemukan bahwa ini disampaikan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu mereka sedang ditawan oleh kerajaan Babel, diserahkan Tuhan kepada kerajaan Babel karena memang bangsa Israel sering sekali memberontak kepada Allah, berdosa sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain. Konteks ini mereka berada dalam kekuasaan kerajaan Babel dan di sana mereka sangat tertindas, sangat menderita sampai ke mereka berada di titik putus asa gitu. Makanya di dalam ayat yang ke-27 mereka berkata bahwa Tuhan telah melupakan kami, Tuhan tidak memperhatikan kami, kira-kira seperti itu. Hidup kami tersembunyi dari Tuhan dan mereka berkeluh kesah. Teman-teman, di saat kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan yang berat, mengalami tekanan, atau mungkin harapan-harapan yang sepertinya tidak ada jalan terbuka dan keadaan menekan kita, mungkin kita bisa saja seperti bangsa Israel ini. Kita berkeluh kesah, kita meneriakkan perasaan-perasaan kesusahan hati kita, dan secara manusiawi itu wajar gitu. Bahkan mungkin kadangkala kita akhirnya menyalahkan Tuhan, marah sama Tuhan, berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak menolong, atau mungkin kita merasa sepertinya Tuhan tidak lagi menyayangiku sehingga dia menghukumku dengan kondisi-kondisi ini dan tidak ada harapan. Dan berbagai macam hal-hal yang lain bisa muncul dalam pikiran kita, bahkan terungkapkan lewat kata-kata kita. Dan teman-teman, dalam kondisi khususnya saat ini, di saat pandemi ini, bisa jadi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh setiap kita itu bertambah dan bisa berbeda-beda. Yang dalam pendidikan mengalami kelelahan, mengalami tekanan dengan belajar online, dengan banyaknya tugas-tugas yang menumpuk, terjadi kelelahan gitu ya, frustasi. Dan juga mungkin bagi yang kuliah juga seperti itu, dan mungkin masih ada hal-hal yang lain, entah itu sedang pandemi atau tidak, kita bergumul akan banyak hal, akan suatu hal, dan rasa-rasanya seperti tidak ada pertolongan, tidak ada hal-hal yang bisa membuat kita punya pengharapan gitu, kita hopeless, sampai di titik merasa sangat kelelahan, sangat tertekan, sangat sesak, dan hilang pengharapan gitu. Nah, teman-teman, namun kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 28, dikatakan bahwa masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar, Tuhanlah Allah yang kekal yang menciptakan seluruh bumi. Ia tidak pernah menjadi lelah dan lesu, pikirannya tak terselami. Di tengah pergumulan ataupun masalah yang berat, kita diajak untuk melihat siapa Allah, mengingat siapa Allah. Jadi bukan fokus kepada apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi penderitaan, tekanan yang kita alami, tapi kita di tengah kondisi itu boleh memandang kepada Allah, mengingat siapa Allah. Dan di sini diingatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal. Artinya dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak bisa hilang, dia tidak bisa menjadi tidak ada, melainkan dia tetap untuk selama-lamanya. Dan karena itu kita bisa mempercayai dia, kita bisa mengandalkan dia, kita bisa bersandar kepada dia. Dan juga dikatakan bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh bumi. Ketika kita belajar tentang alam semesta ini, bukankah kita sering terkagum-kagum melihat struktur-struktur, hal-hal yang ada di alam semesta ini yang kadangkala kita sendiri tidak mampu untuk menyelaminya. Bagi kita itu teramat besar, teramat megah, teramat
luar biasa gitu. Nah, jikalau alam semesta yang kita pelajari itu, yang masih sedikit yang kita pelajari itu sudah mampu membuat kita tercengang-cengang dan kita menemukan di sana hal-hal yang luar biasa, apalagilah Sang Pencipta alam semesta itu. Dan Allah yang kita kenal dan kita percayai, Dialah yang menciptakan seluruh bumi. Tentu dengan demikian kita bisa mempercayai Dia, kita bisa mengandalkan Dia. Dan juga dikatakan bahwa Ia, Allah, tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Kita bisa lelah ketika kita mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk, kita bisa lesu ketika kita berdoa akan suatu hal, menggumulkan akan suatu hal, tapi sepertinya tidak ada perubahan, bahkan sesuatu kondisi justru makin membuat kita merasa, wah, ini sangat melelahkan, ini sangat berat gitu. Tapi Allah kita adalah Allah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Karenanya di tengah kelelahan dan kelesuhan kita bisa bersandar kepada Dia, kita bisa mengandalkan Dia. Dan dikatakan juga bahwa pikirannya tak dapat diselami. Tuhan memiliki pikiran-pikiran yang itu jauh melampaui pikiran kita. Ada banyak hal yang tidak terduga, tidak terpikirkan oleh kita, Tuhan bisa pikirkan gitu, Tuhan bisa kerjakan. Sehingga teman-teman di saat kita merasa bahwa sepertinya Tuhan tidak ambil bagian, Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak bekerja, itu bukanlah sebuah kebenaran. Itu karena kita tidak mampu menyelami pikiran-pikiran Tuhan. Sesungguhnya Tuhan bekerja, sesungguhnya Tuhan berkarya, dan sesungguhnya Tuhan hadir, Tuhan memberikan perhatian dan pertolongan yang penuh kepada kita gitu. Dan di sana kita dibutuhkan untuk sungguh-sungguh meyakini dan mempercayakan ataupun menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan teman-teman, apa yang dilakukan Allah di dalam atau bagi orang-orang yang mengalami kelelahan, orang-orang yang kesusahan. Kita bisa lelah secara fisik, ya, kita bisa susah, lelah secara pikiran, secara emosi, dan bahkan secara rohani kita bisa mengalami kelelahan. Tapi firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita, perhatikan ayat 29, dikatakan bahwa Ia menguatkan orang yang lelah, memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Allah kita adalah Allah yang bisa memberikan kekuatan bagi orang-orang yang kelelahan, termasuk bagi kamu. Entah kamu kelelahan karena studi, karena tugas, karena belajar online, entah kamu lelah karena pergumulan-pergumulan tertentu, ya, entah kamu lelah bahkan berdoa saja pun kamu sudah lelah gitu, karena rasa-rasanya tidak ada hal yang berubah atau sesuatu tidak memberikan harapan gitu. Nah, tapi dikatakan bahwa Tuhan ternyata peduli dan memperhatikan, dan Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, dan Dia juga memberikan semangat kepada yang tidak berdaya. Tuhan bisa memberikan semangat kepada yang tidak berdaya. Dan teman-teman, di ayat yang ke-30-31 dikatakan tentang hal-hal yang akan dialami oleh orang-orang yang mengandalkan ataupun bersandar kepada Tuhan, termasuk di saat dia lelah, di saat dia tak berdaya, di saat dia menghadapi himpitan, pergumulan, kesesakan. Ketika bersandar dan mengandalkan Tuhan, maka dia akan mengalami, dikatakan di ayat 30-31, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan anak-anak remaja jatuh tersandung. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah, mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Orang-orang muda, orang-orang remaja itu adalah gambaran kekuatan, ya. Orang yang masih muda, yang masih remaja biasanya tuh kekuatannya itu masih tinggi ya dibandingkan yang sudah tua atau dibandingkan dengan bayi. Dan orang-orang muda atau remaja biasanya itu dikenal dengan semangat yang tinggi, semangat yang membara gitu. Tapi ternyata itu pun bisa lelah, bisa lesu, bisa tak berdaya, bisa kehilangan semangat. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Ya,
kita akan mendapat kekuatan baru yang itu bersumber dari Tuhan. Dan itu akan memampukan kita untuk melewati, untuk menghadapi, bahkan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kita ataupun yang menjadi tanggung jawab kita dalam hidup ini. Dan teman-teman, dikatakan bahwa mereka menjadi seperti burung Raja Wali. Kemarin saya coba pelajari burung Raja Wali itu seperti apa sih. Dan saya menemukan bahwa ternyata burung Raja Wali itu adalah salah satu burung yang terbangnya itu sangat tinggi, ya. Dan burung Raja Wali biasanya ketika dia mau terbang atau mencapai sesuatu, dia akan fokus kepada tujuannya itu. Sehingga apapun halangan yang datang, apapun tekanan, gangguan, ataupun tantangan yang datang, dia akan menerobos semua itu, dia tidak akan berhenti, dia tidak akan berpaling, dia tidak akan menjadi stop gitu, tapi dia akan tetap terbang dan dia akan memandang dengan fokus kepada yang tujuannya dan menerobos semua kesulitan, semua tantangan yang ada, semua godaan yang ada dengan fokus kepada tujuannya hingga dia bisa sampai. Itu burung Raja Wali. Dan juga dikatakan bahwa burung Raja Wali ketika angin kencang datang, ketika badai datang, dia tidak akan bersembunyi seperti burung-burung yang lain. Burung Raja Wali akan tetap mengepakkan sayapnya masuk ke dalam badai itu, ke dalam angin kencang itu, dan dia akan menghadapi itu dengan dia menggunakan itu menjadi kekuatan yang bisa memampukan dia bisa terbang lebih tinggi, ya. Dan teman-teman, di situ dia katanya mengepakkan sayapnya itu seperti berserah tapi bukan menyerah gitu ya, berserah tapi bukan menyerah. Dia membiarkan badai itu menjadi kekuatan yang memampukan dia bisa terbang lebih tinggi, terbang mencapai sasarannya. Jadi saya merefleksikan ini kepada kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan, kesesakan, menghadapi tanggung jawab yang melelahkan, yang memberatkan, kita ketika bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan mampu untuk menghadapi itu. Kita tidak akan menjadi menyerah sampai bunuh diri atau yang lainnya, tapi kita akan masuk menghadapi itu dengan kekuatan yang dari Tuhan, dan kita akan berserah kepada Tuhan, tapi bukan menyerah. Itu berserah kepada Tuhan artinya kita menyerahkan itu kepada Tuhan dengan memberikan diri kita, membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dan kita terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sehingga dengan demikian kita akan bisa melewati itu, bahkan bukan hanya melewati, tapi kita juga akan dibentuk melalui kesulitan-kesulitan itu, dan kita akhirnya diperlengkapi untuk semakin mampu, sanggup untuk boleh mewujudkan, menggenapi apa yang menjadi rencana-rencana mulia Tuhan dalam hidup kita, bahkan juga buat dunia ini lewat hidup kita. Teman-teman, ketika saya melihat sejarah dunia, ternyata dunia mengalami kesulitan dan krisis itu bukan saja hanya pada saat ini, tapi ada momen-momen di mana dunia mengalami krisis, kesulitan, seperti Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, dan di Indonesia ada peristiwa 98, dan masih banyak yang lain. Dan ternyata banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh, tokoh-tokoh yang luar biasa, itu muncul di masa-masa sulit, di masa-masa krisis itu. Mereka terbentuk menjadi pribadi yang tangguh, mereka terbentuk menjadi pribadi yang bisa mengembangkan, mengeluarkan potensi-potensi dirinya, dan memakai itu untuk bisa memberikan pengaruh yang baik bagi dunia ini. Dan itu banyak sekali tokoh-tokohnya yang muncul pada momen-momen itu, terbentuk di dalam kesulitan krisis-krisis yang ada itu. Saya berpikir, kondisi pandemi ini, kondisi yang krisis ini, kondisi yang berat ini, Tuhan juga pasti bisa membentuk kita. Kamu sebagai siswa-siswa, sebagai mahasiswa, sebagai alumni yang pelayan-pelayan gitu. Tuhan juga bisa membentuk kita. Sehingga ketika kita bisa melewati ini, kita akan muncul menjadi orang-orang yang punya kualitas yang tinggi, orang-orang yang tangguh, dan kita bisa lebih lagi mampu untuk bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Nah, karena itu teman-teman semua, ketika kamu lelah, ketika kamu merasa berat,
mengerjakan tanggung jawabmu, menjalani pergumulanmu, mari datanglah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, dan andalkanlah Dia di dalam segala sesuatu, di dalam setiap kondisi, bahkan ketika nyaman maupun tidak nyaman. Dan teman-teman, mari berserah kepada Dia, tapi jangan menyerah dengan keadaan, supaya kita mengalami kekuatan yang daripadanya, mendapat kekuatan baru yang daripadanya, dan kita dibentuk oleh Dia, sehingga kita bisa tampil menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang-orang lain.